Tadi nanti anu ya lagi ya. Iya Kak. Sama surat Al-Maidah ayat 8, cek tambah mantep sama ya. Kalau hadis Rasulullah yang berkaitan dengan umatan wasatan apa? Yang diriwayatkan oleh Bukhari. Gambar Pak. Kamu sing jadi sing maca iku, apal gak? Mboten. Lho, nanti durung maca. Mboten dihafalkan, Pak. Iya Pak. Ya, tapi kan intinya apa? Napa? Iki hadis Bukhari, intinya apa? Sing Ya kutip. niku Pak. Apa namanya? Harus Kosongan berarti, gak maca iki. baca, Pak. Ya, apa? Mau dibahasakan iki. Ya wis. Ayo. Ayolah, kadang gak diwaca di print tok. Aku yakin kok di print tok iki. Mboten. Oh ya wis. Bersikap anu, Pak. Bersikap Ngeblank ngelek ngono kok aku, Bersikap apa? sikap anu, adil. Ngawur. Orang itu ya ngetrik ya, kalau nggak tahu apa itu melihat ke atas ke samping itu kosong berarti itu. Itu body language orang yang nggak tahu itu begitu, ngelas itu begitu. Coba itu kalau nembak kamu ya, matanya nggak fokus ke kamu, itu mesti cari alasan. Nggak jujur dia itu body language namanya itu. Nggak keren kan? Wis, ayat yang kamu ketahui dari halaman 11 sampai moderasi beragama wis sebutkan dari beberapa ayat Al-Qur'an yang kamu kutip, yang kamu hafal atau yang kamu ketahui surat apa wis. Jelaskan sama maknanya. Oh, belum, Pak. Niku sanes sebagian saya. Ya, kan siapa? Saya, Pak. Nah, wis moderasi. Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayatnya ini kan sangat populer ya, gak apa-apa wis. Apa mun ngene? Ya. Nah, ini ke PAI-nya dulu lah. Syukur ditempel-tempel tuh apa dipikir apa diapakno ngono. Ini kok nggak ada referensinya ya, moderasi beragama ayat Al-Qur'an ini ya? Ambil dari mana Al-Qur'annya ini? Ada kok. Ambil Al-Qur'annya dari mana? Dari ini Pak, buku Kemenak. Ya ditulis dong, ini nggak ada ini. Nah, ini dikutip dari buku Kemenak tahun berapa? Tahun 2020. Oh, ini ditulis. Kan bisa saja jadi aplikasi. Dari buku Kemenak apa aplikasi? Kemenak. Nah, ditulis ini ya. Terus maksud yang mengatakan maksud umatun wasatan ini siapa? Maksud kamu sendiri? Bukan Pak. Nah, siapa? Ada para ahli. Lah siapa ini nggak ada referensinya ini. Oh iya Pak. Oh, nggak bisa ini kan dideklaim kayak kamu seakan-akan. Nah, tambah referensi ya. Jadi yang mana kayak gitu. Wah, ini satu buku diketik semua tapi nggak ada anunya ini. Ya, Ada apa ini? nggak ada referensinya. Sebenarnya waktu itu saya tuh cantumin di sini ya Pak. Kan di Mana? depannya. Tapi kayaknya hapus pas disusun itu. Nah, ini quality controlnya kurang ini anunya ini. Kemarin saya tuh cantumin di sini. Mana? Kamu itu pakai manual apa Mendeley? Mendeley terus otomatis nganu keluar. Oh itu tuh saya cantumin di sini Pak. Di sini kan ini kan gabungan dari sini Pak. Tapi kayaknya kehapus Pak sini. Nah, ini nggak dicek langsung di print ke susu ya. Jadi tugas pertama seorang peneliti ya. Pertama adalah sabar. Bisa nggak sabar? Memeriksa setiap kata dan kalimat. Ya. Sabar, dicek. Kalau perlu dibaca 8 kali. Oke, ini 8 kali ini dari para ahli yang sudah terbukti karyanya kelas dunia. Seperti Clifford Geertz namanya ya. Tokohnya itu begitu. Dibaca 8 kali. Oh, ini tipe benda, ini referensinya dari siapa. Karena kalau kamu
ngutip kemudian tidak menyebutkan nama tokoh, seakan-akan kamu mau klaim bahwa itu punya kamu. Nah itu dosa akademik gitu. Itu dianggap plagiasi. Ancaman penjaranya 2 tahun. Nah, kemudian, saya nggak bohong, ini pidananya begitu. Kalau kamu mau sewa pengacara itu sekitar minimal 5 juta. Ya itu. Karena ini hak milik seseorang yang kamu klaim, milik kamu sendiri kan gitu. Dan itu kalau kamu lakukan deskripsi itu sama aja nanti gelar S1 kamu dicabut. Karena itu sangat kriminal gitu kan namanya itu. Nah, ini harus dikontrol ya. Sama siapa? Sama Nabila, sama Naufal, Maya dan sebagainya. Yang kedua ya, ini yang pertama harus apa? Diteliti perkata per kalimat. Ini memang penelitian yang meneliti memang. Sing kasat mata itu diteliti kan gitu ya. Kedua ya, yang kedua konsentrasi. Nah, konsentrasi. Nah, dan jangan kemudian penelitian ya perspektifnya cari uang atau asal kumpul, asal mengumpulkan. Nah, jadi asal mengumpulkan. Dulu saya lihat begitu dari awal itu dari RAB-nya udah kelihatan gitu kan, ngeprint berhalaman-halaman sebagainya. Ternyata toh ngeprintnya di tukang ngeprint, nggak beli kertas atau ngeprint sendiri kan begitu. Tadi ceritanya itu sampai nyala-nyalakan tukang printnya gitu kan. Nah ini kan sudah ada niatan yang tidak baik gitu kan, atau nyevengnya uangnya itu dari hal seperti itu. Nah, itu namanya di dalam peneliti ya namanya moral hazard ya. Nah, moral hazard itu seorang peneliti menghalalkan segala cara, mengamuflase gitu kan, mengamuflase bahwa seakan-akan dia melakukan penelitian keuangannya itu di akal-akalin gitu loh ya. Nah, itu banyak jadi tidak hanya di kalangan mahasiswa, di dosen seperti itu, dan modus-modus itu seperti itu terendus gitu kan ya. Sama ini kan pemula kan ya. Nah, pemula ya on the right track aja gitu kan ya, on the right track. Dulu niatnya ikut apa? Niatnya ikut rekognisi untuk apa? Biar tahu penelitian kita gimana. Nah, setelah tahu gimana rasanya? Ngulang trauma apa ngulangi lagi apa gimana? Ternyata tidak segampang itu penelitian. Ya bukan senjata gampang itu. Yang diuji kan karakternya ini, sabar, referensi, ngapalin konsep dan sebagainya. Mengapa didanai ya biar ada itu tadi ya, ada harganya gitu. Kita itu bersikap. Yang mahal ini sabar ini yang nggak bisa diajarkan, ini anak-anak sekarang nggak bisa. Wis cukup ngeprint dulu kan. Jadi dia itu tidak ada namanya final checking, itu nggak ada gitu kan. Terus dilihat secara di laptop secara aja wis. Nah, jadi sebelum dijilid pun tidak dicek ulang gitu kan. Dicek ulang nggak sebelum dijilid? Final checking. Sudah Pak. Kamu sendiri mau sampai yang pertama aja dari abstrak sudah kehilangan kan, nggak dicekking gitu kan indikasinya. Laporannya niku lengkap Pak, tetapi pas di printnya mati. Lah ya, artinya kamu nggak setelah di print itu sebelum dijilid itu nggak dicek ulang gitu sama kamu sendiri, gitu kan? Memastikan bahwa ini apa halaman hilang ini kan kelalaian. Kamu menyalahkan, mengkambing hitamkan tukang print itu kan loh. Saya itu hanya file dari yang bawa saya begitu aja, coba ayo ditawarno ambek tukang print ini. Ayo. Pak, niku kemarin itu sempat saya lihat ulang atau kan kertasnya habis, tukang printnya terus ngisi lagi loh Pak. Lah ya, artinya kamu pun nggak siap dengan mitigasi. Oke. Ditambahin lah sudah tahu gitu, kenapa nggak ditambahin, nggak diseselkan gitu kan? Atau dibongkar jilitannya misalnya. Ya kan bisa kan, hal yang sederhana. Kamu sebelum menemui saya misalnya ya, sudah kamu lihat nggak per halaman? Sudah. Ternyata ada yang kurang kan? Kenapa tidak disisipi yang kurang itu? Ayo. Itu yang dinilai itu kerja kerasnya itu loh. Oh ada yang kurang. Pak mohon maaf Pak sebelumnya. Sebelum Bapak lihat ini kami sisipkan ini. Akan nanti Bapak bisa memahami bagaimana proses pengirim. Itu yang dinilai itunya, learning prosesnya itu. Gitu loh.
Jadi penilaian skripsi atau penilaian dari sebuah penelitian itu adalah pertama rekognisi itu adalah bagaimana kamu itu kemudian berproses gitu kan. Tidak hanya sekedar ilmiah ya, karena di atasnya ilmiah apa karakter, kebijaksanaan, kejujuran, terus tidak ada yang ditutup-tutupi dan sebagainya, melatih kesabaran belajar enggak. Nah, yang kedua misalnya yang terkait dengan akademik misalnya, ya, nama gelar itu tidak ada di lulusan gitu kan. Nah, yang ada di anu, jadi nama gelar ya dipastikan ya, nama gelar dihapus. Nah selanjutnya apa ini Munawir loh, ini kok kosong, kok nggak naik ke sini. Nah, ini Itu 8-nya Pak. Enggak itu. yang dipelajari titik. Nah, Bab 2. terus ini apanya juga nggak ada. Mana alamatnya? Sama alasannya. Oke Pak. Nah, dicek lagi nanti. Ya memang begini mas, harus pelan-pelan gitu diceki pelan-pelan. Memang yang membosankan itu ya begini ngeceki ya. Jadi yang namanya kajian pustaka, ini namanya kajian pustaka ya, kamu menggunakan istilah apa ini? Tipis banget kajian pustakanya. Berapa cuma halaman ini? Bentar, belakang. Oh, enggak ada kajian pustakanya. Ini halaman 8 sampai 20 ya, cuma 10 halaman. 10 halaman berapa referensi yang digunakan ini? Ini. Adipsi itu nulis apa sih adipsi ini? Referensi jurnal Pak. Namanya adipsi. Oke. Saya masukkan di Mendeley gitu. Adipsi. Oh, anu Pak sebelumnya nih Pak. Adipsi, lihat. Kenapa kamu tertarik ngutip adipsi ini? Ya karena pas mawon Pak. Apa dia nulis jurnal apa adipsi? Adipsi nama orang apa nama siapa? Ini ku nama jurnalnya orang. Nama orang apa nama jurnalnya? Nama orang Pak. Masa adipsi gini? Oke. Satu gini tok. Nama panjangnya siapa gitu? Volume. Nama jurnal apa nanu iki? Adipsi ini. Coba sih. Ini keliru. Kau cek. Ini apa itu mang? Oke. Jangan-jangan keliru gitu kan? Adipsi. Nah, ini ada. Dicek nggak referensinya itu? Dimasukkan Pak. Nggak maksudnya ngecek referensinya gitu lah, adipsi. Jangan-jangan nama jurnal bukan nama orang. Oh. Kalau di sini Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia, pengurus adipsi, bukan nama orang. Yang bener sing ndi iki? Ini ku dari hasil dari dosen ini. Dipertanyakan ini. Atari Wantari ini apa? Kita Pak. Azure gitu aja. Oke. Mosok. Soalnya ngutipnya dari jurnalnya niku di kitab. Berarti ini bukan dari kitab aslinya. Betul. Ya gak iso ngene, Bos. Oh. Ini namanya belingan, nakalan iki, nakalan ya. Ini juga begitu ya. Ya mengutip dari kutipan itu kan berarti bukan dari sumber aslinya. Yang ingin kamu kutip yang jurnalnya itu, bukan ini kan nggak kamu baca kan, ini kan orang lain baca, dikutip dia, terus kamu kutip dari ini yang ngutip dari yang anu tangan anu itu salah ini kan gitu. Nah ini siapa ini? Ini kita itu syarat keilmuan itu juga penting ya. Ini
aja nggak tahu ini adepsi ini. Masa jurnal tentang coba logikanya lah ya. Jadi kamu itu juga harus jeli itu kan mengutip ya. Kalau ada ini kan asosiasi dosen ilmu pemerintahan ya. Kan ilmu pemerintahan nih. Ya kan kalau di sini. Ini perkuliahan pendidikan agama Islam gitu kan. Nyambung nggak gitu kan? Kualitas preferensiannya itu loh. Atau adopsi yang ini apa ini Kementerian Agama. Saya coba aja nggak HP-mu adopsi sing di sini sing kamu kutip itu. Judul mohon Pak. Hah? Yang adopsi ini Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam. Oh. Motif itu kan di loh. Jadi Google Scholar. Lah iya. Jangan mengambilkan Google Scholar-nya, kamu mungkin yang keliru mengutipnya gitu loh. Sing di. Ya. Nah, ini juga penting nanti dicek segini ini. Yeti. Tuh, Yeti malah gak ono nek kene Yeti. Yeti nggak ada di sini. Ini ngetip Yeti tapi di rujukan nggak ada. Oke Pak. Ini. Oke, bukunya. Diwaca bukunya. Oke, saya cari yang Wah, ini nulisnya banyak nih loh. Yusuf Hanafi, Adi Ardianto. Ini Yusuf Hanafi ini penulisnya. Jadi bukan adopsi. Ya, ini loh Yusuf Hanafi. Oh, Yusuf Hanafi. Ya. Masuk kan nulis. Kamu nulis tak klaim. Mahasiswa PAI peserta rekognisi kan nggak gelem toh? Mau aku capek-capek ini. Saya nulisnya yang penulis ini. Hah? Penulis yang ini. Lah Yusuf Hanafi. Oh, saya dulu ngutipnya yang ini lah, penulis terus Dewan DPP ini. Terus saya langsung masukkan. Lah iya, kan gitu kan. Kalau memang mengutip lembaga ya harus lengkap. Ini ke DPM yang laporan hilangi. Kebanyakan Pak. Ya kok enak men ngono kebanyakan ngono kan. Masa jenengmu tak tulis Wafi ngono. Deskripsi. Ikhlas enggak awakmu ijazahmu tulis Wafi ngono, SPD ngono. Kalau nama Muhammad Naufal Wafi ini kepanjangan, ijazahnya saya pendekkan dengan Wafi SPD. Gelem enggak? Mungkin Yang ngono padha ae, Bos. Gak iso ngono iku. Alasan apa kepanjangan iku? Maksud jenenge Maya Dewi Rantika, ijazah Maya SPD, gelem nggak? Ikhlas nggak? Gak ikhlas ya. Sama dengan ini. Ngepek pendapatnya terus kemudian saenake dhewe ngetok-ngetok jeneng ya. Ayo. Diperbaiki. Terus Yeti barang nek kene Yeti yo gak ono iki Yeti. Yeti nek kene gak ono. Nah, Yeti. Ya kan? Yeti gak ono. Wah, dicek ulang rek. Sampai salah rek. Harusnya kan secara logika kan ya kajian pustakanya kan harus daftar pustaka dengan referensinya kan harus anu ya. Nazir. Kenapa milih di Baitur Rahman? Alasan pemilihannya apa? soalnya Alasan pemilihan lokasi ditulis di sini. Tidak hanya berfokus pada pengumpulan data semata, tapi pada proses analisis yang mendalam. Nah, buktinya apa analisis yang mendalam? Apa? Wis analisis mendalam lagi. Wah. Apa buktinya kalau mendalam? Tanya, tak tahu nih. Ini begini Mas ya, namanya ini analisis yang mendalam itu dibuktikan misalnya ya dalam
display data seperti ini, ya. Ini kan hanya dia mengandalkan wawancara. Ini bukan mendalam. Mendalam itu kalau dikombinasi. Ada bukti wawancara, terus di halaman ini juga ada bukti dokumentasi. Dokumentasi terkait dengan apa? Terkait dengan pembiasaan siswa. Buktinya apa pembiasaan siswa itu? Dibiasakan seperti apa berpikir itu, menjawab aktivitas siswa saat diskusi gitu kan, terlihat debat apa-apa, foto yang menggambarkan debat apa-apa ya. Kemudian ada bukti observasi di satu halaman ini. Kalau seperti ini juga salah, harusnya kan spasi satu kalau kutipan itu kan. Nah, Ibu Muzayana selaku kepala sekolah. Nah, ini yang diwawancara siapa? Siapa aja? Kepala sekolah, guru PAI sama wali kelas. Guru SK. Iya, guru. Nah, terus kenapa siswanya nggak diajak ngomong? Siswa juga diajak ngomong Pak, tapi waktu itu kita kasih kayak refleksi mereka, kita suruh tulis mereka apa yang Ya, internalisasi itu apa? Apa bedanya dengan penerapan? Beda, Pak. Nah, ya apa bedanya? Internalisasi secara terus-menerus. Maksud penerapan nggak terus menerus? Maksudnya apa internalisasi? Ketok keren tok apa ya, Pak? Internalisasi itu dipopulerkan oleh Prof. Muhaimin, guru besar UIN Malang. Ya. Jadi internalisasi itu dari kata-kata eternal, tahu eternal? Keabadian. Kalau penerapan itu berarti kita memasukkan materi pelajaran kepada anak. Sifatnya dari eksternal ke internal. Tapi kalau internalisasi itu bagaimana membangun kesadaran dalam diri anak sendiri. Oh, kan beda itu. Yang caranya arah itu berefleksi gitu kan. Membangun kesadaran dalam diri. Selama ini Pak, kalau penerapannya itu moderasi beragama dicangkokkan dari guru ngajar dikasih ini, ya kan? Kemudian dimasukkan ini enggak bagaimana anak itu refleksi gitu kan. Oh iya, ternyata penting moderasi beragama bagi saya sendiri kan. Dalam bayangan anak seperti itu prosesnya jauh lebih lama, lebih sulit. Karena harus filosofis. Karena mengajak anak berpikir reflektif. Wah, anak seusia MI aja sudah diajak berpikir reflektif loh coba. Mau mahasiswa aja kadang-kadang nggak reflektif loh. Ini anak MI loh, ini tugas berat ini kan. Nah, itu mana mendasar dari internalisasi, nggak sederhana gitu. Bukan sekedar kata menerapkan, mengimplementasikan atau mempraktekkan, nggak sesederhana itu. Ini jauh sampai anak-anak kemudian pun itu mendarah daging dalam dirinya. Jiwa moderasi beragama itu konsekuensi dari menggunakan kata internalisasi. Justru yang banyak diajak dialog itu anak. Kalau yang kamu ajak ngomong guru itu penerapan. Kenapa? Internalisasi itu dari anak, pengalaman anak, bagaimana menerima nilai-nilai moderasi beragama. Karena yang fokusnya adalah internalisasi, apalagi nilai. Ya. Nilai itu kan tidak hanya sekedar nilai akademik kan. Yang kamu maksud nilai apa? Dalam bidang apa? nilai-nilai Kognitif, afektif, wujud nilainya apa? Wujud nilainya dari sikap Pak, afektif. Afektif kan? Gimana kamu bisa melihat bahwa anak itu ada perubahan moderasi beragama? Memastikan bahwa anak itu sudah termasukkan nilai moderasi beragama dalam dirinya. Kalau kamu nggak pernah wawancara, mengobservasi dia, jadi ibaratnya kamu itu dari atas ke bawah, dari top down. Nah, pendekatan elitis, tahu pendekatan elitis? Jadi mewawancarai para pejabat-pejabatnya. Kalau dia ini pejabatnya siapa? Ya guru, ya kepala sekolah kan begitu. Bukan dari rakyatnya, bukan dari siswanya. Yang merasakan dampak dari itu nggak diajak ngomong. Potret kamu memotret penelitian ini, lensanya itu kan dari atas ke bawah.
Mas saya rasa dari guru aja cukup gitu kan, mewakili perasaan para siswa. Apa iya? Kan gitu. Wong ini penelitian nilai madrasah beragama bagi guru atau bagi siswa? Siswa. Bagi siswa, tentunya yang merasakan kan siswa. Harusnya kan data-datanya yang tebel itu pengalaman-pengalaman siswa, bukan pengalaman guru mengajar. Logikanya kan begitu. Kalau kemudian datanya yang paling banyak adalah pengalaman guru mengajar moderasi beragama, berarti penelitian ini tentang strategi pembelajaran moderasi beragama bagi anak. Kan logikanya begitu. Ya, kita lihat misalnya ada berapa kutipan wawancara sih yang digunakan di sini? 1. Sama niku Pak. Soalnya kemarin kutipannya niku suruh menghapus dibahasakan saja. Kemarin kan sempat ngutip banyak wawancara terus sama namping suruh menghilangkan mawon. Maksudnya dideskripsikan aja ngoten lho. Lah ya kan diskusi kata-katanya kan? Oke. Lah yang mana transkripnya? Cuma ini aja. Oke. 1. Ini pun nggak diberikan caption. Apa maksudnya ini kan? Foto-foto ini berkaitan nggak dengan internalisasi moderasi beragama? Nah, tanpa makna fotonya ini. Yang paham? Ini situasi apa? Itu di kelas Pak. Lah ya situasi apa? Berkaitan dengan rumusan masalah nomor berapa? Data ini menjawab. Apa namanya? Ini pendorong, faktor pendorong. Tapi enggak itu Pak, cuma pembimbingan aja. Sama nggak konsentrasi, syukur ngumpulkan data tanpa arah, gitu loh. Misalnya ini juga gitu, ini jawab apa ini kan? Kutipan wawancaranya ada berapa yang kamu catat? Bu Muzayana ada berapa kutipan wawancaranya? Cuma 1 ini aja. Oke. Waduh, 25 juta wawancara cuma 1 kutipan. Anu gitu kan negara mempertanyakan kan? Bisa lewat WA, bukti screenshot lewat WA, lewat Zoom. Dan dalam penelitian digunakan untuk itu. Boleh. Gitu. Ini kan hanya mengandalkan wawancara langsung ya, tapi juga bisa wawancara dengan handphone atau WA. Ini datanya sangat tipis sekali, ini cuma 1 ndil gini. Ini pun tidak menjawab inti dari permasalahan. Fokus permasalahannya ada berapa? 2. Wah, apa? Internalisasi sama kontribusi Pak. Kontribusi internalisasi. Nah, rumusan masalahnya. Proses, ya, ini prosesnya. Kutipan wawancara ini menjelaskan proses enggak? Enggak, nanti kan belum terjawab ini sebenarnya penelitian ini dari wawancara narasumber. Ya kan? Ada nggak ada bukti dukung yang lain terkait dengan proses? Nah ini nggak menjawab sama sekali ini. Dari data yang disajikan tidak menjawab sama sekali. Terakhir mengumpulkan nggak Pak Walid? Tanggal 4. Tanggal berarti masih ada waktu kan untuk menggali data lagi kan? Nah ini kan nggak menjawab semua ini, nggak ada jawaban ini anunya. Yo, nggak menjawab ini. Yang ditanya apa, jawabannya apa, ya kan? Yang ditanya proses, jawab konsep. Kan nggak menjawab masalah ini. Faktor pendukung itu malah orang ditakono malah muncul ya. Di rumusan masalah kan nggak ditanyakan faktor pendukung, malah muncul faktor pendukung menghambat. Nah, dikali lagi, ini sampai tanggal berapa sih ini? Oh sampai direvisi ya. Soalnya nggak berkaitan katanya ini apa? Sebagai seorang aktivis kan harusnya kejujuran itu di atas segala-galanya ya.
Kalau ini kayaknya ini copy paste kalau yang ini kan pointers ini kan bukan data. Nah, ini juga harus dinarasikan ya. Kalau poin-poin begini ini kan nggak nulis ini kan, hanya copy paste dinarasikan, dibahasakan ulang. Nah, ini 37 ini dan apa ini maksudnya? Nah, yang kayak gini-gini ini lampiran, Pak. Ini yang gini-gini ini. Nama-nama guru ini lampiran, ini bukan masuk di halaman penelitian. Karena kan nggak berkaitan dengan proses dan kontribusi ya. Nama-nama guru ini ya. Kalaupun dia ikut ya diwawancari satu-satu ini kan gitu. Dia bagian dari anu itu. Nah. Jadi ini display datanya murat marit ya, nggak sesuai antara awal dengan akhir kan gitu. Nah, kayak gini-gini ini copy paste semua ini, nggak ada narasi dari penulisnya sendiri. Ini dari website ini ya, iya dari website. Betul Pak. Nah kan nggak nulis belas kan kamu kan? Menulis Pak. Mana yang ditulis ini? Anu. Di tulisanmu. Niku menulis semua Pak niku yang website itu cuma yang itunya foto niku di pas observasi. Iki, ngene iki. Nulis sendiri Pak niku. Nulis sendiri. Nggih. Iki hubungannya apa sih? Respon yang baik oleh komite sekolah. Emang takon komite di ini? Ayo. Informan yang kamu tanya siapa? Anu, apa namanya? Kepala sekolah. Ini kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif. Kok pakai angket? Betul Pak. Niki. Hasil angket yang diisi oleh siswa-siswi kelas 5. Belum dibenerin Pak. Kemarin saya sudah benerin lewat. Nah, berarti copy paste gitu lah sih ya. Observasi partisipatif itu apa? Ya, jadi di situ peneliti itu bertindak sebagai itu Pak, apa namanya, yang langsung ikut langsung atau masuk langsung ke dalam fenomenanya. Cok ngawut ta, ayo. Mungkin Pak. Rupo gak lho asline. Hah? Sumarap. Lah observasine ya ngono iku partisipatif iku maksudnya apa? Partisipatif niku berarti peneliti niku misalkan di kelas itu ada proses pengajaran, jadi peneliti itu tidak sebagai pengajar. Aku ngajar bisa nih kono. Oke. Iya, itu. Dalam kapan? Tanggal. Iya, di sini kan nggak ada tanggalnya itu kan. Nggak ada nih kapan anunya itu. Ngajari materi SKI. Oke Pak. Oke. Berapa hari? Ada sekitar 4 kali Pak. 4 kali dalam seminggu. Dalam selama penelitian. Nah, ini masih ya. Medpen-nya ini masih copy paste semua. Jadi medpen itu petunjuk teknis kita di lapangan, bukan teori tentang penelitian. Ya. Misalnya ini ya, halaman 26. Proses verifikasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai data pendukung. Nah, ternyata data pendukungnya kan nggak ada. Kan jadi beban ini kan kamu ini kan. Oke. Yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi dan landasan keilmuan yang sahih. Oh. Terus gak memungkinkan kan gitu kan. Tulis saja proses verifikasi ini dilakukan dengan satu, berkonsultasi dengan dosen yang terkait dengan keilmuan di bidang sejarah kebudayaan Islam dan lain-lain ini Pak siapa gitu kan. Nah, itu lebih jujur gitu loh. Ya kan? 2, untuk mendapatkan keakuratan data, peneliti selalu melakukan konfirmasi data yang diperoleh di SMI dengan pihak kepala madrasahnya, memastikan keakurasian datanya. Bu, apa sudah cek ini hasil ketikan wawancara saya, apakah sudah sesuai dengan yang tadi kita lakukan? Itu dihubungi pihak sekolahnya itu.
Pak gimana cara hubungi ya? Kan gunakan data penelitian tadi itu untuk beli pulsa. Oke. Itu cara mengonfirmasi data. Nah, membandingkan data, triangulasi, ini berbagai sumber metode dari wawancara dibandingkan dengan teori, tuku buku baru, ya kan yang terkait dengan apa? Moderasi beragama atau FGD, focus group discussion dengan ahli dalam bidang SKI siapa, dosen SKI siapa yang diundang. Kan begitu. Ini bukan hanya sekedar di atas kertas begini tapi tidak dilakukan. Kalau seperti ini kan ditulis tapi tidak dilakukan kan? Kayaknya berat. Yang nggak usah ditulis, gitu kan? Analisis data strategi apa kamu dengan 5 juta itu? Paham Maya ya? Iya. Nah ini didetaili Maya, gitu. Kalau nanti kamu nggak ada punya waktu ya mana yang memungkinkan, mana yang tidak dimungkinkan ditulis di sini. Penelitian ini memiliki keterbatasan, misalnya begitu. Nah, untuk wawancara misalnya ya, wawancara dialokasikan kepada 3 orang guru dan 2 orang siswa dikarenakan waktu, biaya apa-apa, misalnya kendala komunikasi apa-apa. Nah, ya, jadi bacanya pelan-pelan, nulisnya pelan-pelan, ojo kesusu, ojo asar ngumpul noai. Ya. Nah, awakmu niate ngono, nggak dapat hasil dari penelitian, gitu kan. Kamu nggak dapat sesuatu yang apa ya, yang kemudian bisa mendewasakan karakter kamu kan gitu ya. Nah ini ngomongnya wawancara ya kan, observasi dan dokumentasi ya. Wawancara cuma satu, logikanya lah ya. Wong wis dikek duit 5 juta, masa wawancara mek siji rek, masa segitunya gitu kan. Kon kayak duit gak? Ibu kepala madrasahnya. Oke. Iya. Berapa? Kapasitasnya sebagai informan apa sebagai narasumber? Sebagai narasumber. Sebagai narasumber FGD kan? Oke. FGD kan banyak kan hasilnya. Pertanyaan tentang FGD, pertanyaan tentang apa aja? Tentang penerapan moderasi beragama, tentang apa namanya yang berkaitan, pokoknya berkaitan tentang moderasi beragama di sekolah Pak. Misalkan Nah ya tentunya kan ada rekamannya nggak? ada Pak, Berapa jam? sekitar 1 jaman. Nah itu jaman itu kan banyak informasi, kok cuma satu yang hasil kutipannya ini. Oke. Kan jadi pertanyaan gitu kan. Nah, ini melampirkan materi pembelajaran cek ketok kandel. Nah, ini kan akal-akalan ini kan namanya itu. Padahal ini bukan penelitian tentang modul ajar. Terus ngapain ini dilampirkan modul ajarnya ini? Berarti kan tipis banget ini kan, cuma 50 halaman itu kan. Orang-orang 100 gitu kan. Orang-orang 100. Nah, ini mantel-mantelit pura dhewe iki. Lah iku biyen ngomongnya sampah penelitian ora ono kaitane ditempelno ngono niku. Ya sisa sampai 100. Oke. Dalam waktu seminggu iki. Transkrip ulang. Hah? Bisa. Yakin? Oke. Pelan-pelan nulisnya, cok salah tipu. Ya, kesabaran, uji kesabaran iki. Ngono niku. Termasuk ini misal penelitian ini diwoco pelan-pelan, jangan sampai kemudian hanya mengcopy paste teori penelitian. Ya, ini masih mengcopy paste teori penelitian ini kan gitu kan. Nanti misalnya kualitas dengan tambahan apa buktinya, deskripsinya seperti apa ya, misalnya dengan demikian penelitian ini ya, menemukan fakta tentang penerapan atau internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di MI mana tadi itu namanya MI Baitur Rahman Ngaglik. Nah, kemudian dilakukan interpretasi yang tepat. Seperti apa bentuk interpretasinya? Ini kan nggak dilanjutkan. Ini hanya mengcopy auto. Ya kan, mengatakan bahwa ada interpretasi ya. Apa sih interpretasi itu? Apa interpretasi itu? Interpretasi itu menjabarkan. Hah? Menjabarkan itu apa? Interpretasi Pak. Interpretasi itu apa? Menjabarkan. Oh nggak bulat. Kenapa nggak pemahaman? Apa bedanya pemahaman dan interpretasi? Nah, jadi memang begitu ya. Jadi kalau pemahaman berarti kita mengkaitkan ya
data-data yang diperoleh itu dengan konsep yang sudah ada. Apakah konsep yang sudah ada terkait dengan moderasi beragama itu perlu direvisi enggak dari data hasil lapangan kalian ya? Jangan-jangan ini perlu ada penguatan gitu kan? Oh ternyata internalisasi nilai moderasi beragama di SKI ini penting dilakukan karena dengan pendekatan SKI siswa akan merefleksikan gitu, bahwa dia akan menghargai lebih SKI tidak hanya sekedar sebagai pelajaran hafalan. Nah, selama ini SKI dicitrakan sebagai pelajaran hafalan, tapi dengan ditekankan dengan nilai-nilai moderasi beragama, maka dia tidak hanya sekedar berbicara tentang kesejahteraan, keagungan para tokoh-tokoh Islam, namun juga bisa mewarisi karakter moderasi beragama dari tokoh-tokoh SKI yang dalam, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada added value, ada nilai lebih. Ada sesuatu yang kemudian belum terungkap, makanya diungkap dalam SKI ini loh. Nah, gitu. Ya cobalah dinarasikannya. Jadi itu. Nah, ini hal-hal yang tidak terkait dengan dengan penelitian yang di luar konteks penelitian kayak faktor pendukung ini kan sebenarnya tidak terkait ya. Nah, jadi motivasinya jangan kemudian saya pesankan lagi ya sekedar mengumpulkan ya, atau nang mari nang wis ya, terus kemudian juga mencoba memanipulasi penelitian dengan berbagai hal yang tidak terkait ya. Ini ditumpuk blekno semua ini kan kayak ini misalnya ya, apa gunanya analisis CP ini, untuk apa analisis CP ini, kenapa dilampirkan indikator ini juga, kenapa dilampirkan, untuk apa? Idene sapa ngambil ngebono iki? Pulau Pak. Untuk apa? Apa namanya, memperkuat bahwa yang diambil babnya itu memang benar mengandung moderasi beragama. Bab niku kan Pak, penyampaian niku ini kan penyampaian apa namanya? Pas di kelas niku loh. Kan LKS-nya itu kan pas waktunya niku. Terus kenapa kamu ngambil ini, saya sebarkan di situ? Ini penjabaranmu. Ini kan kotak, penjabarannya mana? Niku Pak, atau wasut niku. Ini tulisanmu? Oke, tulisan saya. Hah? Nah, tawasud ya kesepakatan sudah tahu dari dulu orang ini. Maksudnya apa? Untuk anak, untuk apa? Masa ini terus menjabarkan penjabaran itu apa sih penjabaran itu? Maksudnya yang kamu maksud penjabaran itu kayak apa sih? Masa hanya satu kata itu penjabaran gitu? Itu penjabaran yang kamu pahami sampai kuliah itu begitu. Yang kamu maksud penjabaran itu cuma satu kata, dua kata gitu. Gimana? Ya. Analisis tujuan pembacaan oke lah wes, tapi ya apa maksudnya? Masuk ini menghargai perbedaan kebinekaan. Nah, kan harusnya kan siswa dikenalkan al-mutawana sebagaimana ini, maka kemudian siswa akan lebih ini ngono. Nah ini kan keyword aja, kata kunci itu membahasakan ulang. Ini penjabaran. Itu sih toko, ini kan dari gurunya kan? Kenapa Pak? Tabel-tabel ini? Buatan saya sendiri yang buat. Nah, terus lapor, karena narasi ini sore. Nah. Ya. Moro-moro untuk pluralisme barang.
moro-moro ada pluralisme? Kan di luar konteks ini pluralisme. Nggih, Pak niku di kontribusi, Pak. Lah ya, harusnya kan moderasi beragama. Emang sama moderasi beragama dengan pluralisme? Di dalamnya itu kan ada sikap menghargai agama lain, Pak. Hah? Di moderasi beragama. Apa bedanya moderasi beragama sama pluralisme? Bedaannya kalau pluralisme itu secara umum bakal masuk Oh, soto ngawut ah. Isme itu apa? Imbuhan isme. isme itu apa namanya? Yang ada dalam jiwa. Wes ngawut, tahu ayo kosong. Isme. Isme itu berarti isme itu aliran. Aliran. Isme itu. Jadi ini aku negatif thinking ya. Iki syukur dilebokno kabeh ngono kan. Jadi jadi itu kemudian nggak konsentrasi gitu kan, nggak sepenuh hati menjadi jiwanya ini ya anunya ini. Syukur nulis saya kan nanti ya mau lah gitu kan. Berapa buku yang sudah kamu baca? Baca jurnal buku. Buku jurnal mana yang dibaca? Nah, ini kok Pak yang dilampirkan di daftar pustaka ini. Ini Insani. Oke. Coba cek. Isinya apa Insani? Di sini Ngomong apa? Insani ngomong apa? Sing paling apal wis, buku sing paling apal sing kon waca tentang moderasi beragama di penelitian ini. Batakane sapa? punya yang kemarin apa? Apa? Pak Z, bukunya Pak Z. Bukunya Pak Z. Pak Z apa jenenge kene? Buku no. Z Besemir koyo hadis deh. Bukan Nek Pak. ono si A. Z Besemir Ada bahasa ilmu hadis. Yang ada referensi ini loh. buku. Ini salah ya, agak sing salah ya. Cara menulis referensinya banyak yang salah ini. Dan nama-namanya banyak yang disingkat nih. Ya, kebiasaan berarti hari ini. Oh, kok ini juga nggak ada nama kotanya yang dihilangkan, kota dihilangkan. Kan Bandung apa beta ini kan ini. Oh. Ini bilang itu toko internet ini. Ayo, lebihan lagi ya, sabar ya. Terutama menerima masukanku ya. Mas yo anu ya kudu sabar. Terus kayak untuk trauma. Ya. Karena kamu kan sudah terlanjur basah nih. Sudah terlanjur basah, sudah menerima amanah, sudah surat apa? Tanda tangan ya? Pernyataan apa itu? Ya, untuk pernyataannya menyelesaikan penelitian. Ya kan? Nah, ya konsekuensinya kan begini ya. Ya ini sebagai pembelajaran ya bahwa nggak bisa harus seadanya, laporan seadanya dan sebagainya. Kalau seperti itu akhirnya kan menjadi formalitas saja kan. Nah, ini sebenarnya adalah ajang untuk memintarkan kita untuk bisa sabar dan sebagainya. Mungkin Nabila itu juga mungkin takut berhadapan dengan saya, kemudian alasannya nggak bisa hadir. Kan nggak bisa seperti itu kan, karena alasan apa gitu kan. Dia sendiri yang janjian. Terus kemudian sendiri juga nggak hadir, itu sakit loh dosen kalau yang senior itu sakit itu, ngecing itu kan gitu. Jadi dalam konsep seperti ini juga ada etika yang harus disampaikan kepada Nabila itu ya. Kalau memang janjian ya dia yang harus datang gitu kan, bukan kemudian mewakilkan, bukan kemudian dia jadi juru bicara kamu ya kan,
kemudian dia nggak komitmen dengan pertemuan kita. Itu sama aja dengan apa yang memanipulasi dosennya itu kan. Ya itu disampaikan kepada Nabila agar sampai tidak terulang lagi, terutama pada dosen-dosen sepuh ya. Dosen sepuh itu yang kemudian nanti itu sakit hatinya lama recovery-nya. Nah itu yang kasihan kan Nabila nanti itu kalau nggak disampaikan seperti itu ya eman-eman gitu kan. Itu ya Mas ya. Iya, Pak. Banyak sekali catatan dan memang datanya tidak sinergis ya antara apa yang ditanyakan dengan apa yang didapat ya. Ini cara turun lapangannya berapa hari sih kamu sana itu? Udah banyak, Pak. Sekitar 5 kali. 5 kali. Terus selama ini catatan 5 kali itu kan banyak sekali catatan yang didapat. Ada nggak catatan harian apa yang bisa saya lihat? Transkripnya belum dilampirkan, Pak. Nah itu yang penting malah transkripnya itu menunjukkan keseriusan kamu meneliti. Malah yang dilampirkan malah yang buku-buku begini modul ajar. Modul ajar itu dilampirkan kalau kamu penelitiannya tentang pengembangan modul ajar SKI berbasis moderasi beragama lah itu nggak apa-apa. Lah ini nggak ada hubungannya ya. Ngejar ketebalan gitu biar kelihatan tebal biar kelihatan selesai ya nggak bisa. Dan yang lain aja itu 100 halaman sampai A ya. 100 halaman di luar lampiran. Di luar lampiran. Jadi kalau memang standar ya harus seperti itu. Masa mampumu lah wis saya beri keringanan lah ya. Syukur digarap apa Pak saya ini nanti ada ujian ini ya itu resiko dari seorang peneliti ya. Mengambil meneliti juga harus bisa mengelola waktu ya antara waktu perkuliahan, waktu organisasi dan penyelesaian penelitian ini. Ya, sanggup ya? Sanggup. Harus komitmen moral ya. Nggih. Ngono. Gitu. Jadi maksud itu ngene, engko lek awakmu